Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai reaksi Hek, yang dimana dengan anggota yaitu saya sendiri Alvina Insani dengan NIM 18, dan ada rekan saya yaitu Sarah Agnesia BR Marbun dengan NIM 26. Baiklah, adapun latar belakang dari reaksi Hek adalah yang pertama kali ditemukan oleh Richard F. Hek pada tahun 1968 adalah salah satu reaksi kimia paling penting dalam bidang kimia organik. Nah, reaksi ini memungkinkan pembentukan ikatan karbon-karbon yang efisien antara aril atau vinil halida dengan alkena menggunakan katalis logam palladium. Keunggulan utama reaksi Hek adalah fleksibilitas dan memiliki berbagai substrat dan kemampuannya untuk beroperasi di bawah kondisi reaksi relatif ringan, seperti suhu moderat dan tekanan atmosfer. Penerapan reaksi Hek di berbagai bidang seperti sintesis obat, material polimer, dan pembuatan senyawa bioaktif menunjukkan betapa pentingnya reaksi ini dalam pengembangan kimia organik modern. Adapun tujuan dari reaksi Hek itu untuk mengetahui pengertian dari reaksi Hek, mengetahui jenis-jenis dari reaksi Hek, mengetahui mekanisme pada reaksi Hek, dan mengidentifikasi aplikasi praktis reaksi Hek. Nah, adapun pengertian pada reaksi Hek ini, yaitu reaksi Hek adalah salah satu metode pembentukan ikatan karbon-karbon yang paling banyak digunakan dalam sintesis organik. Reaksi ini melibatkan penggabungan aril atau alkil halida dengan alkena yang dikatalis oleh palladium. Katalis yang biasanya digunakan adalah katalis palladium, ligan fosfin, dan basa dalam larutan homogen. Reaksi ini terkenal karena efisiensinya dalam membentuk ikatan karbon-karbon, memungkinkan sintesis molekul organik kompleks. Nah, adapun mekanisme pada contoh reaksi Hek yang pertama yaitu ada reaksi umumnya, yaitu di mana reaksi ini terjadi karena reaksi bromobenzen ini adalah aril halida yang digunakan dalam reaksi. Struktur kimianya ditunjukkan dengan gugus Br yang terikat pada cincin benzen. Arkil metil ialah alkena yang akan bereaksi dengan brombenzena. Struktur arkilat metil terdiri dari gugus metil yaitu CH3 dan gugus arkilat yaitu vinil yang mengandung ikatan ganda. Sehingga pada reaksi yang pertama itu, pada bagian reaksi ini, terlihat bahwa bromobenzena bereaksi dengan arkil metil. Reaksi ini dilakukan di bawah kondisi katalitik dengan menggunakan palladium. Hasil dari reaksi ini adalah metil arkilat benzen, yang merupakan produk dengan ikatan karbon-karbon baru terbentuk antara benzen dan arkilat. Nah, adapun pada mekanisme yang kedua, yaitu mekanisme reaksi Hek, adapun tahapannya itu ada adisi oksidatif, di mana tahap pertama dalam reaksi Hek adalah adisi oksidatif, di mana palladium dalam bentuk PD berinteraksi dengan aril halida seperti bromida atau klorida. Aril, proses ini menghasilkan kompleks palladium 2, di mana logam palladium terikat pada atom halogen dari aril halida. Adisi oksidatif adalah tahap penentu dalam pembentukan kompleks palladium yang aktif, yang sangat penting untuk langkah-langkah reaksi selanjutnya. Nah, sedangkan pada tahap keduanya itu migrasi alkena. Tahap alkena berikatan dengan kompleks palladium yang telah terbentuk melalui proses migrasi atau inserasi. Alkena menyerap kompleks palladium 2 itu untuk menghasilkan senyawa intermediat yang memiliki ikatan karbon palladium. Selanjutnya, alkena berikatan dengan palladium pada posisi yang sesuai untuk menghasilkan intermediat yang mengandung 2 ikatan karbon palladium. Selanjutnya itu ada tahap ketiganya, itu eliminasi beta hidrogen dan eliminasi reduktif. Nah, pada tahap terakhir ini, eliminasi reduktif terjadi di mana produk akhir terbentuk. Ikatan karbon palladium dipecah, melepas produk akhir, biasa senyawa dengan ikatan karbon-karbon baru, dan membalikan palladium ke bentuk PD0. PD0, siap untuk memulai siklus reaksi berikutnya. Nah, eliminasi reduktif ini menghasilkan produk utama dan memungkinkan siklus reaksi untuk terus berlanjut.
Kemudian dilanjutkan yaitu jenis-jenis reaksi Hek, di mana yang pertama yaitu eh, Hek reaksi arilasi, di mana reaksi ini merupakan jenis reaksi yang paling umum, di mana aril halida seperti bromida atau klorida ini berikatan dengan alkena untuk membentuk senyawa alkena aril. Proses ini melibatkan pembentukan ikatan karbon yang penting dalam sintesis senyawa organik. Kemudian yang kedua yaitu Hek reaksi vinilasi, di mana jenis ini itu senyawa vinil halida seperti vinil dan bromida bereaksi dengan alkena atau senyawa aril untuk membentuk ikatan karbon-karbon. Ini sangat penting dalam sintesis senyawa yang mengandung kelompok vinil. Kemudian selanjutnya yaitu Hek reaksi asimetrik, di mana reaksi ini bertujuan untuk mengontrol stereoselektivitas yang menghasilkan produk dengan konfigurasi stereokimia yang diinginkan, di mana penggunaan ligan khususnya pada katalis palladium memungkinkan pencapaian produk asimetris. Kemudian yang terakhir yaitu Hek reaksi dimerisasi alkena, di mana dalam beberapa kasus reaksi ini digunakan untuk menghubungkan dua molekul alkena menjadi dimer yang memiliki aplikasi dalam pembuatan bahan polimer atau bahan sintetik lainnya. Kemudian aplikasi pada reaksi Hek. Reaksi Hek ini memiliki banyak aplikasi penting dalam sintesis senyawa organik, terutama dalam industri farmasi, material, dan juga kimia. Contohnya yang pertama yaitu sintesis obat-obatan, di mana reaksi Hek ini digunakan untuk mensintesis berbagai senyawa aktif dalam pengembangan obat. Salah satu contohnya itu dalam pembuatan anti kanker dan agen antimikroba. Reaksi ini tuh memungkinkan pembuatan senyawa kompleks dengan selektivitas tinggi yang sangat penting dalam proses pembuatan obat. Kemudian yang kedua yaitu sintesis polimer. Reaksi Hek ini banyak digunakan untuk memodifikasi polimer dan menciptakan bahan polimer dengan sifat yang diinginkan, seperti polimer konduktif atau optik. Salah satu aplikasi utamanya itu dalam pembuatan polimer berbasis aril atau layar tipis seperti sel surya. Kemudian yang ketiga yaitu sintesis senyawa heterosiklik, di mana dalam pembuatan senyawa heterosiklik ini yang banyak digunakan dalam industri obat. Reaksi Hek ini sangat efektif untuk menghubungkan cincin heterosiklik dengan alkena atau senyawa arilnya. Kemudian yang terakhir yaitu sintesis komponen kendaraan atau katalis, di mana reaksi Hek ini digunakan dalam sintesis senyawa yang digunakan sebagai komponen katalis dalam berbagai reaksi kimia, termasuk dalam katalis asimetris. Baiklah, adapun kesimpulan pada uh, makalah ini yaitu di mana reaksi Hek adalah metode yang sangat efektif untuk sintesis senyawa anti uh, fleksibilitasnya memungkinkan sintesis berbagai derivatif yang memiliki potensi tinggi sebagai obat anti kanker, terutama dalam pengembangan obat-obatan di bidang farmasi. Nah, dengan kemampuannya untuk membentuk ikatan karbon-karbon yang kompleks dan memperkenalkan grup fungsi yang spesifik, reaksi ini memungkinkan penelitian untuk merancang dan menghasilkan senyawa dengan aktivitas biologis yang tinggi. Penggunaan reaksi Hek telah terbukti sukses dalam sintesis berbagai senyawa anti kanker, antiinflamasi, dan obat-obatan lainnya. Dengan demikian, reaksi ini memainkan peran penting dalam inovasi dan pengembangan obat generasi baru. Nah, baiklah, inilah hasil presentasi dari kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, editlah ya, Sar. Kayak mana matikannya? Nah, ini. Oke, Pina. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!